Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Bapa.
Kami rindu duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Allah Roh Kudus mengurapi kami. Ajar kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, supaya di sepanjang umur hidup kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Karena kami rindu di ujung kehidupan kami nanti, Engkau menemukan kami berkenan kepadamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar sadar, kita harus benar-benar waspada, supaya kita tidak gampang tertipu oleh dunia ini. Ya, kalau kita tidak menyadari akan hal ini, kita akan terus hidup menikmati dunia ini dalam kenyamanannya. Dan itu artinya kita tidak menyadari. Dengan hidup menikmati kenyamanan hidup dunia ini, kita terjerat di dalam jerat kuasa kegelapan yang menipu kita, yang membelenggu kita, yang mengikat pikiran kita, saudaraku. Nah, pada akhirnya kehidupan kita sama dengan kehidupan dunia. Padahal firman Tuhan berkata, kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tahu akan hal itu. Roma 12 ayat 2, firman Tuhan dengan sangat tegas berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita harus benar-benar menyadari ketika kita masih hidup di dunia ini, waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita atau kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, seharusnya kita pergunakan untuk belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu di sepanjang umur hidup kita, kita hanya hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara perhatikan ini, orang percaya yang mau terus berjuang untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga adalah orang-orang yang terus berjaga-jaga. Kenapa harus berjaga-jaga? Masa hidup kita di dunia ini singkat. Kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan tiba bagi kita. Lalu, satu hal yang sangat penting, yang harus benar-benar kita ingat, yang harus benar-benar kita sadari, dunia ini penuh dengan kejahatan. Saudara perhatikan itu, saya ulang sekali lagi, dunia ini penuh dengan kejahatan. Jadi kalau kita tidak berjuang hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, lalu kehidupan kita dipengaruhi oleh kehidupan dunia ini, maka kita juga akan hidup di dalam kejahatan dunia ini, saudaraku. Itulah kenapa firman Tuhan menasihatkan kita supaya kita terus berjaga-jaga. Kita harus mempergunakan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita ini secara benar. Saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku, kalau firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah jahat, kita harus melihatnya sebagai suatu peringatan kepada kita, supaya setiap saat kita periksa kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita menutup mata kita baru menyesali semua cara hidup kita yang salah. Jangan sampai kita menyesal, saudaraku. Kalau kita menyesal ketika sudah berada di kekekalan, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk berubah. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Ketika kita tahu dunia ini semakin jahat atau dunia ini penuh dengan kejahatan, karena firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah jahat, maka kita harus semakin waspada.
kita harus semakin mawas diri. Kita harus berani memeriksa dengan jujur setiap gerak kehidupan kita. Karena ini sangat mengerikan, saudaraku. Saya katakan sekali lagi, ini sangat mengerikan. Kalau pada akhirnya kita menutup mata dan ternyata cara hidup kita serupa dengan dunia ini, maka hal itu akan membuat kita ditolak oleh Allah. Sebab orang yang serupa dengan dunia tidak mungkin diterima di dalam kerajaan Allah. Sebab orang-orang yang akan diterima di dalam kerajaan Allah hanyalah orang-orang yang hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga selama masih hidup di dunia ini. Orang-orang yang tidak membiarkan diri mereka terbelenggu dengan kehidupan dunia ini. Orang-orang yang memilih tidak hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Sebaliknya, memilih hanya untuk hidup menikmati Tuhan saja. Saudara perhatikan itu? Dan tentu untuk memisahkan diri dari dunia ini, hidup menikmati Tuhan saja, itu bukan hal yang gampang, saudaraku. Kenapa? Karena kita sudah terlalu lama dididik oleh dunia ini. Kita dididik oleh dunia ini untuk hidup menikmati kesenangan hidup dunia ini. Jadi kita harus waspada, saudaraku. Saudara perhatikan ini, orang yang sudah terbelenggu, orang yang sudah terikat dengan gaya hidup, dengan pola pikir dunia maupun dengan filosofi dunia, semakin lama ikatannya itu akan semakin kuat. Kalau kita tidak menyadari ini, semakin lama kehidupan kita akan semakin terikat dengan dunia ini. Ya, jika kita memiliki cara hidup yang demikian, maka semakin lama hidup kita akan terpapar atau hidup kita akan tercemari oleh cara berpikir dunia, oleh filosofi dunia. Filosofi dunia itu seperti ini, saudaraku. Karena hidup di dunia ini hanya satu kali, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudara, sebagai orang percaya, kalau kita tahu filosofi dunia seperti itu, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati, lalu kita membiarkan diri kita tercemari oleh cara hidup dunia ini, kita lupa satu hal. Perhatikan ini, kita lupa satu hal. Apa itu? Ingat, di balik kematian itu ada kebangkitan orang mati. Sekali lagi saya ulang, di balik kematian itu ada kebangkitan orang mati, di mana kita akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan perjalanan hidup kita di dunia ini. Apakah kita dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal, atau kita dibangkitkan untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal, saudaraku? Ini yang firman Tuhan ingatkan kepada kita. Sebab di dalam Daniel 12, kalau kita membaca ayat 2, firman Tuhan katakan begini, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudaraku, ini sudah sangat jelas. Peringatan ini sudah sangat jelas. Lalu kalau kita tidak menyadari akan hal ini, dan kita tetap memilih hidup menikmati dunia ini, karena kehidupan kita tercemari dengan filosofi dunia, hidup ini hanya satu kali, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Kalau kehidupan kita seperti ini, saudaraku, itu artinya kita sendirilah yang memilih berjalan menuju kebinasaan kekal. Itulah kenapa seorang seperti Rasul Paulus berkata begini, jika orang mati tidak dibangkitkan, perhatikan ini, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudara perhatikan itu. Artinya, kalau orang mati tidak dibangkitkan, kita boleh hidup sesuka hati kita, karena tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Tetapi persoalannya adalah masih ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan.
Jangan lupa diri, saudaraku. Kalau firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah jahat, mari kita sadar. Kejahatan dunia ini semakin hari semakin bertambah. Dan itu juga artinya dunia ini tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik. Jadi kalau kita ikut tenggelam di dalam kehidupan dunia yang semakin jahat ini, itu artinya kita membiarkan diri terjerat di dalam perangkap kehidupan dunia. Dan kalau kita tahu hari-hari ini adalah jahat, berarti kita juga harus menyadari kejahatan dunia ini terjadi karena dunia ini telah dikuasai oleh kuasa kegelapan. Saudaraku, mari sadar akan hal ini sebelum terlambat. Kembalilah kepada Tuhan sebelum terlambat. Berubahlah sebelum terlambat. Bertobatlah sebelum terlambat. Jangan sampai engkau baru menyesali kehidupanmu yang salah ketika sudah menutup mata. Kalau sudah menutup mata, sudah tidak ada waktu lagi untuk berubah. Sudah tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Kami harus memeriksa cara hidup kami, supaya kami tidak membiarkan kehidupan dunia menjerat kehidupan kami. Kami mau berubah ya Tuhan. Kami mau kembali kepadamu ya Allah. Kami mau bertobat ya Bapa di sorga. Roh Kudus Tuhan, tolong kami, pimpin kami untuk terus berjalan dalam kebenaran, supaya di sepanjang hari hidup kami hanya hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memberkati kami. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kehidupan kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.